Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Selamat pagi, bagaimana kabarnya siswa-siswi hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya yang ada di sini. Ya Bu, Baik, sehat. sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya saya absen terlebih dahulu. Silakan sambil kalian menyiapkan buku dan juga alat tulis yang diperlukan. Yang pertama, Muhammad Rashid Adiatma Putra. Hadir. Salwa Maharani Putri. Hadir Bu. Muhammad Hanif Hidayatullah. Hadir. Ainun Fahrunisa. Hadir Bu. Siska Rasyawati. Ada Bu. Tiara Andini Putri. Ada yang tahu kemana Tiara Andini Putri? Sakit Bu. Apakah sudah ada yang menjenguk? Belum. Baik, setelah pulang sekolah, kita menengok bersama ya ke rumah Tiara. Baik, saya lanjutkan. Jadi, pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai bilangan berpangkat, kemudian sifat-sifat dari bilangan berpangkat, bentuk akar, dan juga cara menyelesaikan bentuk akar. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai logaritma. Sebelum saya lanjutkan, saya sampaikan terlebih dahulu untuk kompetensi dasar dan indikator dasar yang akan kita capai pada pembelajaran logaritma pagi hari ini. Untuk kompetensi dasar, yaitu memilih dan menerapkan aturan eksponen dan logaritma sesuai dengan karakteristik dan juga memeriksa kebenaran langkah-langkahnya. Indikator dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, menemukan konsep logaritma dari bilangan berpangkat. Yang kedua, menemukan sifat-sifat logaritma. Dan yang terakhir, menggunakan sifat-sifat logaritma dalam menyelesaikan permasalahan logaritma secara matematis. Apakah sudah ada yang pernah mendengar atau belajar mengenai logaritma? Belum Bu. Baik, saya jelaskan ya. Coba perhatikan konsep dari logaritma berikut ini. Sebelumnya kalian sudah mengenal operasi atau bentuk dari perpangkatan. Di sini saya misalkan ada 2 pangkat 3. Hasilnya berapa? 8. 2 pangkat 3 sama dengan 8 merupakan operasi dari perpangkatan. Selanjutnya ada akar 3 dari 8 adalah 2. Ini merupakan bentuk akar dari 2 pangkat 3 sama dengan 8. Bentuk akar. Kemudian dari bentuk perpangkatan ini kita dapat menuliskannya menjadi bentuk logaritma, yaitu 2 log 8 sama dengan 3. Ini merupakan bentuk dari logaritma. Lalu apa definisi dari logaritma? Dari 3 uraian ini dapat kita simpulkan bahwa logaritma merupakan bentuk inverse dari perpangkatan atau eksponen.
Jadi definisinya untuk inverse atau kebalikan, invert ini adalah kebalikan dari perpangkatan atau eksponen. Misal diberikan A pangkat C sama dengan B, maka dapat dituliskan menjadi A log B sama dengan C. A ini apa? A ini merupakan bilangan pokok. Bilangan pokok. Syaratnya adalah A bilangan positif atau A lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 0. Saya beri bukan warna merah, ini merupakan bilangan pokok. Selanjutnya B. B saya beri warna biru. B ini apa? B ini adalah numerus. Syaratnya apa? Syaratnya B bilangan positif atau B lebih besar dari 0. Sedangkan C adalah perpangkatan yang kita cari, yang merupakan hasil logaritma. Untuk contohnya, perhatikan dua contoh berikut ini ya. Contoh yang pertama, ada 2 pangkat 5 sama dengan 32. Maka dapat kita ketahui bilangan pokoknya adalah 2 dan numerusnya adalah 32, sehingga dapat dituliskan 2. Bilangan pokoknya adalah 2, kemudian log numerusnya yang berwarna biru yaitu 32. Hasilnya adalah 2 log 32. 2 pangkat berapa yang hasilnya 32, yaitu pangkat 5. Yang kita cari adalah perpangkatannya. Kemudian untuk contoh yang kedua, misalkan ada 5 log 25 kemudian berapa? Maka dapat kita cari 5 pangkat berapa yang hasilnya 25, yaitu pangkat 2, sehingga 5 log 25 adalah 2. Untuk konsep dan juga definisi dari logaritma, apakah ada pertanyaan? Jika tidak, saya lanjutkan. Baik, saya rasa semuanya sudah paham ya mengenai konsep dan juga definisi dari logaritma. Selanjutnya yang kedua, kita akan belajar mengenai sifat dari logaritma. Sifat-sifat logaritma
Yang akan kita pelajari ada 3, karena saya membaginya sifat-sifat logaritma ke dalam 3 sifat agar kalian lebih mudah untuk menghafal dan juga memahaminya. Karena untuk menyelesaikan suatu persoalan mengenai logaritma, kalian harus menggunakan atau harus memahami terlebih dahulu sifat-sifat dari logaritma. Untuk yang pertama, kita belajar mengenai sifat dasar. Namanya juga sifat dasar. Pasti ya dasar, sifat yang harus kita tahu terlebih dahulu. Sifat dasar berlaku jika kita temui jika A dan N bilangan real positif. Bilangan real positif, yaitu A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 0, maka dapat berlaku. Berlaku sifat yang pertama ada A log A sama dengan 1. Kemudian yang kedua ada A log 1 sama dengan 0. Dan yang terakhir ada A log A pangkat N. Hasilnya adalah N dengan syarat A merupakan bilangan real positif. A lebih besar dari 0. Jadi A-nya ini tidak boleh negatif, tidak boleh kurang dari 0. Baik, untuk lebih mudah kalian memahaminya, perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, jika pada soal A log A sama dengan 1, kemudian buktikan. Bagaimana untuk membuktikannya? Yaitu kita ketahui di sini bahwa ada A pangkat 1, hasilnya pasti A. Kemudian X yang kita cari, jelas X-nya adalah 1, atau perpangkatan yang kita cari X-nya adalah 1, sehingga dapat dituliskan A log A sama dengan 1 terbukti. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, harusnya A log 1 sama dengan Y. Maka kita ketahuikan A pangkat Y sama dengan 1. Sebelumnya kalian sudah belajar bahwa dalam bilangan berpangkat, berapapun yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Sehingga dapat diketahui bahwa Y-nya adalah 0. Jadi dapat dituliskan di sini A log 1 sama dengan 0 karena Y sama dengan 0. Untuk contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ada A log A pangkat N sama dengan Z. Maka kita ketahui A pangkat M sama dengan A pangkat X. Sehingga di sini sama dengan Z. Jadi dapat dituliskan A log A pangkat M sama dengan Z. Untuk sifat dasar, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa untuk sifat dasar nanti kalian bisa mempelajarinya kembali ya. Sudah paham semua Bu. mengenai sifat dasar?
Baik, saya lanjutkan ya. Ini untuk yang konsep logaritma dan juga definisinya. Apakah sudah selesai mencatat? Sudah, Bu. Baik, saya hapus ya. Sebelumnya, kalian sudah belajar bahwa dalam bilangan terdapat sifat operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga perpangkatan. Sama halnya pada logaritma. Pada logaritma juga terdapat sifat operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga perpangkatan. Untuk sifat operasi yang pertama, perhatikan untuk A, B, C bilangan positif. Bilangan positif. Maka A lebih besar dari 0, A tidak boleh sama dengan 0. B juga harus bilangan positif. B lebih besar dari 0, maka berlaku. Untuk A log B dikali C menjadi penjumlahan, yaitu menjadi A log B ditambah A log C. Kemudian untuk sifat operasi yang kedua, nah, syarat untuk A, B, C bilangan positif, maka A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 0, B dan C nya juga harus lebih besar dari 0. Maka berlaku A log B bagi C menjadi pengurangan, yaitu menjadi A log B min A log C. Selanjutnya, untuk sifat operasi yang ketiga ada sifat berlaku untuk A, B, dan C bilangan real positif. Untuk bilangan real positif dengan A besar dari 0, kemudian A tidak boleh sama dengan 0 dan B ini harus lebih besar dari 1, maka bisa berlaku A pangkat M log B pangkat M dapat dituliskan menjadi M per M A log B. Kemudian yang terakhir untuk sifat operasi adalah untuk A, B, C bilangan asli. Bilangan asli yaitu A lebih besar dari 0, A tidak boleh
A tidak boleh sama dengan 0. Maka berlaku untuk A log B pangkat N. N ini dipindahkan di depan menjadi N A log B. Kata kunci untuk menghafal dari sifat operasi yaitu untuk penjumlahan dan pengurangan syaratnya adalah bilangan positif. Kemudian ini adalah syaratnya bilangan real positif. Yang terakhir ini A log B pangkat N. Ini merupakan bilangan asli N ini dipindahkan di depan. Bagaimana untuk menerapkannya pada sifat operasi? Untuk sifat dasar, apakah sudah boleh dihapus? Baik, saya hapus ya. Untuk contoh dari sifat operasi. Contoh yang pertama, misalkan saya punya 2 log 5 dikali 2. Bagaimana untuk menyelesaikannya? Untuk menyelesaikannya, kita dapat menuliskannya menjadi bentuk penjumlahan. Jadi 2 log 5 ditambah 2 log 2. 2 log 5 berapa? 2 log 5 ya 2 log 5. Karena tidak ada 2 pangkat berapa ya hasilnya? 5. Kita tidak ketahui. Kemudian untuk 2 log 2 adalah 1. Sehingga untuk 2 log 5 kali 2 hasilnya dapat dituliskan menjadi 2 log 5 ditambah 1. Untuk contoh yang kedua. Saya misalkan di sini ada 2 log 4 ditambah 2 log 2. Maka dapat dituliskan menjadi 2 log dengan syarat bilangan pokoknya sama, yaitu 2. Karena sama, jadi ditulis 2 log 4 menjadi perkalian 4 dikali 2. Sehingga 2 log 4 kali 2 log 8. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Yaitu 3. Sehingga 2 log 4 plus 2 log 2 hasilnya adalah 3. Kemudian untuk contoh yang ketiga, misalkan saya punya 2 log 2 dikurang 2 log 2 berapa? Karena pengurangan dari syarat bilangannya adalah positif, bilangan pokoknya sama, dapat diubah ke dalam bentuk pembagian menjadi 2 log 2 bagi 2. Berapa? Yaitu 2 log 1. 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya 1, yaitu 0. Kembali pada sifat yang dasar, yaitu di sini saya tulis catatan. Ingat, sifat
sifat dasar tadi ada A log 1, hasilnya adalah 0. Kemudian untuk contoh yang keempat, misalkan diketahui ada 5 log 125 dibagi 5 dapat dituliskan menjadi pengurangan, yaitu 5 log 125 dikurangi 5 log 5 log 25, 5 dipangkat berapa? Nah, hasilnya 125. Maaf, saya gunakan pulpen warna merah saja ya untuk oleh-olehan. Di sini 5 pangkat berapa yang hasilnya 125 berapa? 5 kali 5 25 kali 5 125. Jadi 5 dipangkat 3, jadi 2 pangkat 3. Jadi 5 log 125 adalah 3. 5 log 5 adalah 1. 3 dikurangi 1 hasilnya 2. Sehingga untuk 5 log 125 bagi 5 hasilnya adalah 2. Kemudian untuk contoh yang kelima, misalkan diketahui 2 pangkat 2 log 3 pangkat 2, maka untuk menyelesaikannya menjadi 2 per 2 log 3, 2 log 2 sama dengan 1, 2 log 3. Sehingga untuk 2 pangkat 2 log 3 pangkat 2 sama dengan 2 log 3. Kemudian soal yang terakhir, untuk contoh soal yang terakhir ada 3 log 27 pangkat 2, maka dapat diselesaikan. Pangkat 2 dipindahkan ke depan menjadi 2 kali 3 log 27 menjadi 2 dikali 3 log 27. 3 pangkat berapa yang hasilnya 27? 2 pangkat 3. Ini hasilnya adalah 6. Untuk sifat operasi, apakah sudah dapat dipahami? Bisa. Baik, saya lanjutkan ya. Untuk sifat yang terakhir adalah sifat unik. Ini untuk sifat operasi saya harus untuk sifat logaritma yang ketiga selanjutnya adalah sifat unik. Kenapa sifat unik? Karena syaratnya unik, yaitu untuk A, B, dan C bilangan
yang positif. Dengan A tidak boleh sama dengan 0, B tidak boleh sama dengan 0, dan C tidak boleh sama dengan 0. Maka berlaku yang pertama, jika ada A log B, maka dapat dituliskan menjadi 1 per B log A. Yang kedua, A log B dapat ditulis menjadi X log B per X log A. Yang ketiga, ada A log B dikali B log C dikali C log B sama dengan A log C. Yang keempat, yang terakhir, ada A pangkat. Jika ada A pangkat A log X, hasilnya adalah X. Jadi pada sifat unik ini ada 4 sifat, yaitu ada yang pertama A log A dapat ditulis menjadi 1 per B log A. Kemudian yang kedua, A log B dapat ditulis menjadi X log B per X log A. Kemudian A log B kali B log C dikali C log B sama dengan A log B. Kemudian A pangkat A dikali log X sama dengan X, dengan syarat A, B, dan C bilangan real positif. Bilangan real positif. A tidak boleh sama dengan 0, B tidak boleh sama dengan 0, dan C juga tidak boleh sama dengan 0. Coba perhatikan untuk memahaminya, perhatikan contoh berikut, yaitu untuk contoh sifat unik. Yang pertama, misalkan ada 5 log 125. Jika diselesaikan dengan sifat unik yang pertama, yaitu pada sifat A log B sama dengan 1 per B log A, jangan terbalik, B log A, maka menjadi 5 log 125 sama dengan 100 per 125 log 5 sama dengan 1 per 3, yaitu 1 dikali 3 per 1 sama dengan 3. Sehingga 5 log 125 sama dengan 3. Untuk contoh yang kedua, misalkan ada, saya beri contoh 2 log 16. Bagaimana untuk menyelesaikannya? Untuk menyelesaikannya menggunakan sifat unik yang kedua, kita dapat tuliskan log 16 per log 2. Dengan X kita tuliskan, kita misalkan 2. X ini dengan syarat sama, kalian boleh pakai 4 juga boleh, 2 juga boleh. Misal kita gunakan 2 log 16. 2 pangkat berapa yang hasilnya adalah 16, yaitu pangkat 4. 2 log 2 1, sehingga adalah 4. 2 log 16 sama dengan 4.
Untuk contoh yang ketiga, kita misalkan ada 2 log 5 dikali 5 log 25 dikali 25 log 4. Dengan syarat B-nya sama, yaitu 5. Di sini sama, C-nya sama, yaitu 25. Sehingga dapat dituliskan A log D. Jadi 2 log 5 dikali 5 log 125 dikali 25 log 4 sama dengan 2 log 4 sama dengan 2 pangkat berapa yang hasilnya 4, yaitu pangkat 2. Hasilnya adalah 2. Untuk contoh yang keempat, kita misalkan ada 5 pangkat 5 log 10. Kita gunakan sifat unik yang apa? Sifat unik yang D, yaitu A pangkat A log X. Dengan syarat A-nya sama, yaitu 5. Di sini A-nya adalah 5. Sehingga 5 pangkat 5 log 10 hasilnya adalah 10. Yaitu X-nya adalah 10. Baik, jadi kesimpulannya pada pembelajaran pada pagi hari ini terdapat 3 sifat, yaitu ada sifat dasar, sifat operasi, dan sifat unik. Apakah dari ketiga sifat tersebut ada yang ingin ditanyakan? Baik, tidak ada pertanyaan. Saya lanjutkan. Pada logaritma ini dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang sudah tahu apa fungsi ataupun penerapan dari logaritma? Belum tahu, belum. Ya. Jadi untuk fungsi atau penerapan logaritma kita dapat gunakan untuk menghitung suatu bunga pada bulan ataupun masa yang akan datang. Kita dapat menghitung pula jumlah penduduk di suatu desa pada tahun ke-10 misalkan, sekarang berada di tahun ke-5, atau dalam artian kita menghitung jumlah sensus penduduk di tahun yang akan datang atau masa yang akan datang, ataupun menghitung tabungan, bunga tabungan yang kita miliki. Misalkan kalian menabung, kalian ingin menghitung bunga bulan depan, bisa kalian gunakan untuk penggunaan logaritma. Ini kesimpulannya yang dapat kita ambil pada pembelajaran pagi hari ini. Yang pertama, konsep dari definisi logaritma. Definisi logaritma yaitu bentuk inverse dari suatu perpangkatan atau eksponen. Kemudian sifat logaritma dapat kita bagi menjadi 3, yaitu ada sifat dasar, kemudian sifat operasi, dan juga sifat unik. Kegunaannya dapat kita gunakan untuk menghitung bunga yang akan datang, jumlah penduduk di masa yang akan datang, dan lain sebagainya. Dapat kalian cari di sumber lain. Baik, ini terdapat tugas. Silakan nanti kalian kerjakan, kemudian dikumpulkan paling lambat jam 1 di meja saya. Silakan salah satu perwakilan kelas saja yang mengumpulkan di meja saya. Kemudian silakan buka buku halaman 32. Pada buku referensi yang sudah saya berikan, silakan dikerjakan, kemudian ditulis pada selembar kertas dan dipoto, kemudian dikumpulkan melalui email saya sebagai tugas. Dikumpulkan maksimal deadline hari besok jam 8 pagi. Saya rasa sekian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan dikerjakan tugasnya. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.